Perkenalkan, nama saya Tiara Aprilia dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Biologi dari kelas Biologi 2 dengan NIM 0704201038. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kalimat dalam bahasa Indonesia. Manusia dalam berkomunikasi menggunakan dua cara, yaitu dengan cara lisan dan tertulis. Walaupun kita banyak mengenal cara lain seperti gerak, isyarat, simbol-simbol, namun cara yang paling efektif dalam berkomunikasi sehari-hari sebagai manusia normal hanyalah dengan dua cara saja, yaitu dengan cara lisan dan tertulis. Hakikatnya, seseorang yang menulis adalah untuk menuangkan gagasan, fakta, sikap, maupun isi pikiran tersebut. Ditulis dengan jelas dan utuh, sehingga pembaca dapat memahaminya dengan jelas. Tujuan ditulisnya gagasan, fakta, sikap, maupun isi pikiran tersebut juga agar gagasan itu dapat bertahan lama dan mempunyai bunyi yang otentik bahwa kita pernah menulis. Untuk dapat membuat sebuah tulisan yang menarik, perlu kita pahami terlebih dahulu bagaimana cara penulisan kalimat yang efektif. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Selain itu, kalimat juga dapat diartikan sebagai bahasa terkecil dan terlengkap maknanya. Contohnya, setiap hari Senin kami mengikuti upacara bendera. Contoh yang kedua, Gubernur Sumatera Utara terjun langsung ke tempat lokasi yang terkena banjir. Selain itu, ada beberapa pendapat yang menjelaskan pengertian dari kalimat. Salah satunya adalah Rini. Menurut Rini, kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Sekurang-kurangnya, kalimat dalam ragam resmi, baik lisan maupun tertulis, harus memiliki subjek dan predikat. Karakteristik dalam kalimat. Karakteristik kalimat itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah lisan. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan naik turun dan keras lembut, di sela jeda, dan diakhiri dengan intonasi. Intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan. Yang kedua adalah tulisan. Dalam wujud tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, tanda seru, dan di dalamnya disertai pula berbagai tanda baca. Biasanya sering kita jumpai dalam wujud tulisan di media cetak, yaitu koran, majalah, dan berbagai macam jenis buku. Kalimat bukan semata-mata hanya gabungan dari beberapa kata, namun kalimat harus mempunyai makna yang utuh dan jelas. Untuk itu, sebelum kita dapat membuat kalimat yang baik dan benar, kita perlu memahami terlebih dahulu struktur dasar serta unsur-unsur yang membangun sebuah kalimat. Adapun kalimat merupakan fungsi sintaksis yang biasa disebut dengan jabatan kata atau peran kata. Unsur-unsur tersebut terdiri atas subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Yang pertama dalam kalimat adalah subjek. Subjek merupakan bagian kalimat yang menunjukkan
sesuatu hal yang menjadi pokok suatu pembicaraan dan dapat diterangkan oleh predikat. Fungsi subjek ini dapat diisi oleh kata benda atau frasa nomina, kalusa maupun frasa perba. Contohnya seperti ibuku suka menjahit. Di dalam kalimat ini yang menunjukkan subjek adalah ibuku. Ibuku merupakan bagian dari kalimat yang menunjukkan pelaku. Contoh yang kedua yang memakai kebaya dosen saya. Di dalam kalimat ini yang menunjukkan subjek adalah yang memakai. Yang memakai merupakan kalimat dari bagian tindakan. Unsur yang kedua dalam kalimat adalah predikat. Predikat merupakan bagian kalimat yang berfungsi memberitahu atau menerangkan tindakan atau melakukan perbuatan subjek dalam sebuah kalimat. Tidak hanya menerangkan tindakan atau keadaan subjek, predikat juga berfungsi untuk menyatakan sifat atau keadaan subjek, termasuk juga untuk pernyataan jumlah sesuatu yang dimiliki oleh subjek. Contohnya, kuda berlari. Di dalam kalimat ini yang menunjukkan predikat adalah berlari. Contoh yang kedua, Jakarta dalam keadaan kondusif. Di dalam kalimat ini yang menunjukkan bagian predikat adalah dalam keadaan kondusif. Unsur yang ketiga dalam kalimat adalah objek. Objek merupakan bagian kalimat yang menjadi sasaran tindakan subjek dan melengkapi fungsi predikat. Karena sebagai pelengkap predikat, maka biasanya objek selalu di belakang predikat. Sama halnya dengan subjek, biasanya objek diisi oleh nomina atau frasa nomina dan juga kalusa. Contohnya seperti dosen itu membaca buku bahasa Indonesia. Di dalam kalimat ini yang menunjukkan objek yaitu buku bahasa Indonesia. Contoh yang kedua, KPK menangkap para koruptor. Di dalam kalimat ini, bagian yang menunjukkan objek yaitu para koruptor. Unsur yang keempat dalam kalimat adalah pelengkap. Pelengkap merupakan bagian kalimat yang berfungsi sebagai pelengkap predikat. Unsur pelengkap hampir sama dengan objek, hanya saja kalau objek dapat berfungsi sebagai subjek, sedangkan kalau pelengkap tidak dapat berfungsi sebagai subjek dalam kalimat fasih. Contohnya yaitu Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Di dalam bagian kalimat ini, Indonesia merupakan subjek, berlandaskan Pancasila bagian dari predikat, dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan bagian dari pelengkap. Unsur dalam kalimat yang kelima adalah keterangan. Keterangan merupakan bagian kalimat yang menerangkan lebih lanjut tentang subjek, predikat, dan juga objek dalam sebuah kalimat. Keterangan boleh ditempatkan di mana saja atau bersifat mana suka. Boleh diletakkan di awal, di tengah, dan di akhir kalimat. Keterangan ini dapat berupa adverbia, frasa nomina, frasa preposisional, atau juga dapat berupa kalusa. Walaupun keterangan ini dapat diletakkan di mana saja, namun jangan sampai merubah makna sebuah kalimat. Contohnya,
Adi mengambil koran ayah dari kursi itu. Di sini yang menjelaskan tentang keterangan adalah dari kursi itu. Kursi itu merupakan keterangan dari tempat. Pola dasar kalimat. Ada 6 tipe yang dapat dijadikan model pola dasar kalimat bahasa Indonesia. Di antaranya yang pertama ada kalimat dasar tipe SP. Kalimat dasar tipe SP predikat diisi oleh verba transitif atau frasa verba. Akan tetapi, ada pula pengisian predikat berupa nomina, adjektiva, frasa nomina, dan frasa adjektiva, seperti terlihat pada contoh berikut ini. Para korban banjir itu terlantar, di mana dalam kalimat ini para korban banjir itu sebagai subjek dan terlantar sebagai predikat. Kedua, yaitu kalimat dasar tipe SPO. Kalimat dasar bertipe SPO, predikatnya diisi oleh verba transitif yang memerlukan dua unsur pendamping, yaitu unsur subjek dan unsur objek untuk melengkapinya. Jika salah satu unsur itu tidak ada, maka kalimat tersebut menjadi tidak efektif. Contoh kalimat dasar bertipe SPO ialah Indonesia telah mengikuti aturan PBB, di mana kalimat Indonesia merupakan bagian dari subjek, telah mengikuti bagian dari predikat, aturan PBB merupakan bagian dari objek. Ketiga, yaitu kalimat dasar tipe SP dan PEL atau pelengkap. Kalimat ini sama seperti tipe kalimat SPO, hanya saja dua unsur pendamping yang melengkapi predikat adalah subjek dan pelengkap. Contohnya, yang pertama, banyak orang yang ingin menjadi anggota DPR. Banyak orang merupakan bagian dari subjek, menjadi bagian dari predikat. Anggota DPR merupakan bagian dari pelengkap. Contoh yang kedua, tanjidor merupakan alat kesenian asli Betawi. Tanjidor merupakan bagian kalimat subjek, merupakan bagian dari predikat. Alat kesenian asli Betawi bagian dari pelengkap. Yang keempat, kalimat dasar tipe SP dan keterangan. Kalimat ini sama dengan kalimat dasar tipe SP dan PEL atau pelengkap. Predikat pada kalimat dasar tipe ini memerlukan dua pendamping untuk melengkapinya, yaitu subjek dan keterangan. Contohnya, bencana itu terjadi 5 tahun yang lalu. Bencana itu merupakan bagian dari subjek, terjadi bagian dari predikat. 5 tahun yang lalu merupakan bagian dari keterangan. Contoh yang kedua, wanita itu lulus dengan nilai yang memuaskan. Wanita itu menunjukkan bagian dari subjek, lulus menunjukkan bagian dari predikat, dengan nilai yang memuaskan menunjukkan bagian dari keterangan. Yang kelima, kalimat dasar tipe SPO dan PEL atau pelengkap. Kalimat dasar tipe SPO dan PEL atau pelengkap ini menuntut tiga pendamping, yaitu subjek, objek, dan pelengkap untuk melengkapi predikat supaya kalimat tersebut menjadi efektif dan gramatikal. Contohnya, Tuti membelikan adiknya buku baru. Tuti merupakan bagian dari subjek, membelikan merupakan bagian dari predikat, adiknya merupakan bagian objek, buku baru merupakan bagian dari pelengkap. Contoh yang kedua, polisi menangkap pelaku pencuri mobil. Polisi menunjukkan subjek,
menangkap menunjukkan bagian dari predikat, pelaku menunjukkan bagian objek, pencuri mobil menunjukkan bagian dari Yang keenam, kalimat dasar tipe SPO dan keterangan. Kalimat ini sama dengan kalimat dasar tipe SPO dan pelengkap. Kalimat dasar tipe SPO dan keterangan membutuhkan pendamping keterangan setelah objek. Contohnya seperti Pak Ade membimbing mahasiswa di kampus. Pak Ade merupakan bagian dari subjek, membimbing bagian dari predikat, mahasiswa merupakan penunjukan bagian dari objek, di kampus merupakan bagian dari pelengkap. Contoh yang kedua, pemerintah merancang Undang-Undang Pendidikan tahun 2003. Pemerintah merupakan bagian dari subjek, merancang menunjukkan bagian dari predikat, Undang-Undang Pendidikan menunjukkan bagian objek, dan tahun 2003 menunjukkan bagian dari keterangan. Jenis kalimat. Ada 3 jenis dalam kalimat. Yang pertama yaitu kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya mempunyai satu gagasan utuh, terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Contohnya, Bahyu pergi. Bahyu merupakan penunjukan dari subjek dan pergi menunjukkan bagian dari predikat. Yang kedua, kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang mampu membuat isi dan maksud yang disampaikannya itu tergambar lengkap dalam pikiran isi penerima atau pembaca, persis seperti apa yang disampaikan. Contohnya, guru tersebut menerangkan pelajaran, sedangkan muridnya memperhatikannya dengan seksama. Yang ketiga, kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang dibentuk dengan gabungan dua atau lebih kalusa. Kalimat majemuk terbagi menjadi dua, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Contohnya, dia pergi meninggalkan saya. Syarat-syarat kalimat. Menulis kalimat efektif tidaklah mudah seperti kita berbicara sehari-hari. Dalam menulis sebuah kalimat efektif, kita harus memperhatikan syarat-syarat yang membentuk kalimat itu agar menjadi kalimat efektif. Syarat-syarat dalam menulis kalimat efektif sebagai berikut. Yang pertama, ada kesatuan gagasan. Setiap kalimat yang baik harus jelas memperhatikan kesatuan gagasannya, mengandung satu ide pokok. Selain itu, kalimat pun harus memiliki keseimbangan yang harmonis antara pikiran dan struktur bahasa yang dipakai. Kesatuan gagasan memiliki ciri-ciri, di antaranya yaitu adanya subjek dan predikat yang jelas. Yang kedua, tidak terdapat subjek yang ganda. Yang ketiga, tidak menggunakan kata penghubung intra-kalimat dalam kalimat tunggal. Yang keempat, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Yang kedua, ada kohersi yang baik dan kompak. Yang dimaksud dengan kohersi yang baik dan kompak adalah hubungan timbal balik yang baik dan jelas antara unsur-unsur kata atau kelompok kata yang membentuk kalimat itu. Yang ketiga, ada penekanan. Dalam bahasa lisan, kita dapat mempergunakan intonasi, gerak-gerik, dan sebagainya untuk memberikan tekanan pada sebuah kata. Sedangkan dalam bahasa tertulis, hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Namun, penekanan kata dalam kalimat dapat menggunakan cara-cara seperti ini. Yang pertama, mengubah posisi kata atau frasa dalam kalimat. Contohnya, kami berharap pada kesempatan lain kita dapat membicarakan lagi soal ini. Yang kedua, mempergunakan repetisi kata atau frasa. Repetisi adalah pengulangan sebuah kata yang dianggap penting dalam sebuah kalimat. Contohnya, kemajuannya menyangkut kemajuan di segala bidang.
kemajuan, kesadaran politik, kesadaran bermasyarakat, kesadaran berekonomi, kesadaran kebudayaan, dan kesadaran beragama. Ketiga, ada pertentangan kata atau frasa. Pertentangan dapat pula dipergunakan untuk menekan suatu gagasan. Kita bisa mengatakan secara langsung hal-hal berikut dengan konsekuensi bahwa tidak ada penekanan. Contohnya seperti anak itu bukan rajin dan jujur, tetapi curang dan licik. 4 adalah variasi. Variasi merupakan suatu upaya yang bertolak belakang dengan repetisi. Jika repetisi lebih banyak menekankan kesamaan bentuk, maka variasi justru menghindarinya agar tidak terlalu monoton. Untuk itu, dalam variasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, variasi sinonim kata. Contohnya, 1000 armada Amerika Serikat dikerahkan untuk menyerang pasukan Palestina. Yang kedua, variasi panjang pendeknya kalimat. Contoh, sastra menjadi wadah untuk mencurahkan kegelisahan hati, kegelisahan tentang cinta, keprihatinan tentang tatanan hidup, kehancuran sistem politik, serta sebagai sarana media satir. Pada kalimat di atas terkandung 22 kata. Yang keempat, variasi penggunaan bentuk me dan di. Contohnya, pemerintahan DKI Jakarta fokus membangun rumah susun dengan cara mengoptimalkan sumber dana yang ada. Yang kelima, variasi dengan merubah posisi dalam kalimat. Contohnya, guru diharapkan mempunyai banyak wawasan tentang sastra agar si murid mendapatkan pembelajaran tentang sastra yang mendalam dan menyeluruh. Kelima, ada namanya paralelisme. Paralelisme menempatkan gagasan-gagasan yang sama penting dan sama fungsinya ke dalam suatu struktur atau konstruktur gramatikal yang sama. Paralelisme atau kesejajaran bentuk membantu memberikan kejelasan dalam unsur gramatikal dengan memperhatikan bagian-bagian yang sederajat dalam konstruksi yang sama. Contoh, terdapat contoh baik dan salah. Dalam contoh baik, mereorganisasi administrasi departemen-departemen, menghentikan pemborosan dan penyelewengan serta memobilisir potensi-potensi nasional merupakan masalah-masalah pokok yang meminta perhatian pemerintah kita. Semuanya kata kerja. Contoh yang salah, reorganisasi administrasi departemen-departemen, menghentikan pemborosan dan penyelewengan serta memobilisasi potensi-potensi nasional merupakan masalah-masalah pokok yang meminta perhatian pemerintah kita. Yang keenam, penalaran atau logika. Yang dimaksud dengan jalan pikiran adalah suatu proses berpikir yang berusaha untuk menggabungkan fakta-fakta menuju kepada suatu kesimpulan yang masuk akal. Tulisan-tulisan yang jelas dan terarah merupakan perwujudan dari berpikir logis. Di bawah ini ada beberapa hal dasar tentang proses berpikir logis itu. A. Definisi batasan. Definisi atau batasan yang tepat merupakan kunci dari ciri berpikir yang logis. Dengan demikian juga menjadi ciri-ciri menulis yang logis. Definisi berupa simbol kata. Contohnya, pendidikan sama dengan pengajaran, kemerdekaan sama dengan kebebasan. Yang kedua, definisi berdasarkan etimologi. Contohnya, referendum. Referendum berasal dari kata re ditambah ver yang membawa kembali.
Referendum berarti suatu yang harus dibawa kembali, hal yang harus diajukan kembali atau untuk mempertimbangkan, disetujui, dan sebagainya. Yang ketiga, dalam penalaran atau logika ada yang namanya definisi formal atau real, atau disebut juga dengan definisi logis. Definisi formal atau real atau definisi logis adalah suatu cara untuk membatasi pengertian suatu istilah dengan membedakan genusnya dan mengganda diferensiasinya. Contohnya, ada pokok, kelas, atau genus. Yang pertama, gergaji. Gergaji adalah semacam alat pemotong. Gergaji merupakan bagian dari pokok. Kelas atau genus merupakan bagian semacam alat pemotong. Yang kedua, permadani. Permadani adalah semacam alat penutup lantai. Bagian dari pokok menyatakan permadani, dan kelas atau genus menyatakan semacam alat penutup lantai. Bagian kedua dari penalaran atau logika ada yang namanya generalisasi. Generalisasi adalah suatu pernyataan yang mengatakan bahwa apa yang benar mengenai beberapa hal yang semacam adalah benar atau berlaku pula untuk kebanyakan dari peristiwa atau hal yang sama. Contohnya ada dua, secara berlebihan dan baik. Secara berlebihan yaitu orang-orang yang luar biasa radikal pada masa mudanya selalu menjadi konservatif bila sudah memperoleh harta dan kekuasaan. Dalam contoh baik yaitu bahkan pemuda-pemuda yang sangat radikal pun tampaknya akan menjadi konservatif bila sudah memperoleh harta dan kekuasaan. Bahasan selanjutnya mengenai teknik penulisan kalimat dalam bahasa Indonesia. Teknik penulisan kalimat yang benar yaitu adalah berdasarkan PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Misalnya, penulisan yang benar dari bertanggung jawab adalah bertanggung jawab dengan memisahkan kalimat bertanggung dan jawab, karena hanya kata tanggung yang menggunakan imbuhan ber. Sekian dan terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai pemaparan materi tentang kalimat dalam bahasa Indonesia. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua, baik yang mendengar ataupun yang melihat. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi tersebut, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.